Selamat datang teman-teman di pelatihan desain media komunikasi Kabinet Bingkai Kita. Jadi saya Divan sebagai bagian dari Kabinet Bingkai Kita akan menjelaskan tentang toolbox di Photoshop. Jadi sebelum teman-teman memasuki ke Photoshop gitu, ya maksudnya bukan menggurui gitu ya. Sebelum kalian masuk ke Photoshop, alangkah baiknya kalian mengenal dulu alat-alat yang ada di Photoshop gitu. Nah, jadi kita awali dulu buka layernya dulu gitu. Nah, teman-teman buka dulu di file, terusan new. Ininya bebas, terusan white itu lebarnya kalian bebas mau berapa gitu, tapi kalau ini sih sesuai sama layar laptop aku yang dipakai sekarang. Kalau resolution bebas, terserah kalian, kita klik OK aja. Oke teman-teman, yang pertama itu ada yang namanya move tool. Nah, jadi move tool ini ini nih, itu fungsinya untuk memindahkan layer atau objek baik berupa gambar ataupun teks. Nah, misalkan begini, kalian nulis misal sesuatu, tadi kan ada objek sama teks. Misal kita nulis ABC, terus kita klik ini. Nah, tadi kan fungsinya untuk memindahkan objek, baik itu gambar ataupun teks. Nah, kalian udah pencet ini, terus kalian klik ini. Ya udah, kita gerakin gitu, fungsinya begitu. Jadi walaupun fungsinya cuma begitu, sangat penting sekali teman-teman. Terus yang kedua itu ada Merque tool rectangular. Jadi ada beberapa. Jadi ini kan cuma satu di sini. Nah, biar kelihatan beberapanya itu kalian diklik kanan. Nah, di kanan muncul ada 4. Ada yang kotak, ada yang elips atau lingkaran, yaitu. Terus ada single row Merque tool, ada single column. Nah, kalau Merque yang kotak ini, itu fungsinya untuk menseleksi objek berbentuk kotak atau segi 4 nih contohnya. Nah, terus kalau misalnya elips sama, cuman bentuknya itu lingkaran gini. Nah, terus kalau teman-teman yang mau nih single row Merque, ya nanti bentuknya gini nih, objek secara horizontal tuh. Jadi sebenarnya aku nggak pernah pakai yang ini sih, 2, paling yang atas 2 ini. Terus lanjut lagi, yang tool ketiga yaitu namanya ada lasso tool. Nah, ini kalian ada 3 lasso tool, itu ada satu nih lasso tool, polygonal lasso tool, terus ada magnetic lasso tool. Nah, itu kalau lasso tool itu nanti ngikutin ininya, kursornya. Jadi kalian kalau mau kesini tiba-tiba gitu bisa, nanti balik lagi ke sini. Nah, itu kan gitu. Terus ada yang namanya polygonal lasso tool. Kalau polygonal itu tadi kan yang lasso tool biasa kan ngikutin kursor. Kalau yang ini kalian klik sini, terus klik sini, klik sini, klik sini, klik sini, klik sini, klik sini, dan balik lagi ke sini. Nah, seleksinya begitu. Nah, kalau yang magnetic nanti bakal menyesuaikan sama gambarnya. Jadi misalkan kita besarkan dulu ini, terus kita pakai magnetic. Nah, misalnya kalian mau menseleksi tulisan A, jadinya bakal ngikutin, asal kursornya itu sesuai sama garisnya. Kalau tiba-tiba kesini yang ngawur nggak bisa gitu, kacau kalian. Ya ngawur gitulah.
Nah kalau udah selesai gitu kita puterin, ini udah selesai nih, puter balik lagi. Oke, salah, mana sih bundarannya nih. Nah itu nanti muncul seleksinya begitu. Terus ada tools yang nomor 3, itu namanya Quick Selection Tool. Jadi Quick Selection Tool ada Magic Wand. Jadi teman-teman itu seleksinya tuh bebas. Jadi kalau misal kalian klik sini, bagian sini akan terseleksi. Nah nih bagian kalian, nah kalau aku kan mencet sambil diklik nih, nah tuh dapat semua, bisa mencet sambil diklik terus ditarik kemana. Ini biasanya kalau udah ini kan udah kayak kebaca gitu, item-itemnya di sini aja tuh semuanya, jadi langsung bisa kedeteksi semua gitu. Terus kalau ada Magic Wand itu seleksi berdasarkan warnanya sih biasanya gitu. Jadi kalian kalau mau mencet ininya, mencet huruf A, yang diseleksi huruf A bisa matiin, dinyalain dulu kondigisnya. Nah itu huruf A nya nanti bakal keseleksi gitu. Terus kita lanjut lagi ke manis ini, crop ke yang ke 1 2 3 4 5 nih, crop nih. Duh sabar dong, belum selesai juga. Nah crop itu ada 4 ternyata. Jadi ada crop tool, perspective crop tool, slice tool, slice select tool. Jadi crop and slice tool itu punya fungsi untuk memotong gambar secara bentuk kotak segi 4. Itu yang crop tool yang ini. Terus kalau perspektif itu nanti bakal kayak, coba aja nih. Oh nggak bisa ternyata, karena harus gambar asli. Pokoknya fungsi dari ini tuh buat nge-crop gitu gambarnya. Nah kalau kalian mencet, ini kan udah misal 4x3 gitu perbandingannya. Kalau kalian mencet enter, nanti bakal ke-crop tuh, sampingnya udah nggak ada. Nah terus kalau slice itu memotong gambar menjadi beberapa bagian. Kalau misal kalian begini nih, wah ini ada bagian 1 dan bagian 2 begitu teman-teman. Terus lanjut lagi ke ini nih, ke 5 berarti eyedropper tool, ada color sample tool, ada ruler tool, ada node tool. Di eyedropper tool itu fungsinya untuk mengambil sampel warna. Jadi kan ini namanya kotak warnanya nih. Nah, di sini kotak warna 1 ada yang warnanya pink, terus yang kedua itu ada yang warnanya merah. Nah kalau kalian klik ini yang eyedropper tool, terus dan kalian klik misal contoh ke warna hitam, kita klik, nah di sini bakal ganti ke warna hitam gitu teman-teman. Terus ada color sample, jadi itu berfungsi untuk sampel warna dari beberapa titik. Aku juga baru tahu teman-teman. oh nih teman-teman, jadi dari kiri ada sampel 1, sampel 2 nih, sampel 2, dan ada sampel 3, terus ada sampel 4 tuh gitu. Jadi teman-teman, jadi bisa kalau kalian mau cari tahu ini, misalnya sini warna apa, sini warna apa, sini warna apa, sini warna apa tuh. Terus lanjut lagi ke ruler tool. Jadi ruler tool itu berfungsi untuk mengukur jarak dari titik 1 ke titik yang lain. Jadi kita coba dulu, aku juga belum coba. Terus apa? Oh ini jaraknya 936 pixel, yes gitu.
Coba dari sini ke sini. Kita pasin dulu 90. Nah itu jaraknya nanti 438 pixel gitu. Oke, kita lanjut lagi ke healing brush patch tool yang ini namanya. Ini ada spot healing brush, ada healing brush tool, patch tool, content aware move tool, red eye tool. Jadi dari kelima ini biasanya itu fungsinya itu buat kayak misal kalian lagi foto terusan ada noda-nodanya gitu, nah ini bisa dihilangin. Nah terus kalau yang healing brush tool ini menghilangkan noda gambar, tetapi kalian mencari sampel warnanya dulu. Misalnya kayaknya kita harus butuh foto deh, aku cari dulu fotonya. Nah ini ada salah satu contoh foto, ini aku dapat dari jejak piknik, cari aja sih di Google aku. Terus misalkan kalian mau hapus healing, coba aja dulu. Nah sekarang aktifin mencari kayak sampel yang mau dijadiin yang nutupin gitu. Misalnya ini kan kita mau ngapus tangan, ya kita ambil dulu sampel di sini awannya. Nah kita hapus, dia memang harus rapi banget. Ini harus pelan-pelan sekali teman-teman, saya juga mager. Jadi begitulah intinya pokoknya ya, begitu harus ya super duper sabar. Ini hasilnya sangat jelek sekali, jangan dicontoh ya. Begitulah pokoknya ya teman-teman, susah juga soalnya. Nah begitu. Terus kalau yang bawah itu jadi kayak buat menghilangkan noda-noda di gambar dengan cara menseleksi area kemudian menyeret bagian yang bersih. Coba ya, dibalikin dulu ya, nggak ada, ya udah. Oh begitu. Oh ini lebih bagus teman-teman. Udah gitu tuh caranya nih. Nih kita hapus gunung, kita seperti menjadi yang maha kuasa, astagfirullah. Nah kita bisa hapus, pindahkan ke sini, cakep, hilang gunungnya tuh kan, magic. Jadi di Photoshop itu seperti magic teman-teman. Terus yang bawah-bawah itu lebih ke kayak di foto-foto gitu sih. Mungkin kalau teman-teman mau bikin pamflet nggak begitu penting kalau ini dua. Kita lanjut aja ke brush tool karena masih banyak juga. Di brush tool itu ada 4. Jadi brush tool itu kayak semacam kalau kalian main Paint itu ada yang namanya pensil, ada juga yang namanya kuas gitu. Jadi sama di sini ada brush tool, ada pencil tool, color replacement tool, terus ada mixer brush tool. Nah itu yang pertama itu ada brush tool, berfungsi untuk mewarnai gambar dengan efek sapuan kuas. Jadi misal nih kalian milih dulu bagian kuas yang mana gitu. Kalau biasanya sih ini, kalian kalau misalnya mau ngebras sesuatu gitu, nah ini misalnya gitu. Terus kalau ini ada pensil ya, kalian kalau mau nulis ceramahnya dosen bisa nulis di Photoshop ini ya gitu, nulis gitu itu kalau mau pakai pensil. Kalau mau gambar juga boleh ya, kalau kalian bisa dipakai mouse. Terus ada color replacement tool, itu berfungsi untuk mengganti warna gambar. Jarang aku pakai sih, nggak pernah malah.
ada mixer brush tool, itu berfungsi untuk mencampur warna dalam sikat stroke tunggal. Itu bisa kalian coba sendiri karena aku belum pernah coba juga. Nah, kita lanjut lagi ke yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini namanya clone stem. Itu fungsinya hampir sama kayak yang tadi, yang apa namanya, healing spot itu tadi yang di sini, healing spot. Itu sama, hampir sama. Jadi kayak ngilangin bagian gambar tertentu. Nah, misalnya di sini nih. Nah, tuh dihilangin. Ya begitu teman-teman. Terus ini hampir sama kayak tadi. Terus ini ada history brush tool. Jadi fungsinya itu untuk menampilkan sebuah rekaman perintah brush tool. Ini aku nggak pernah nyoba juga, nggak tahu nih. Ya pokoknya begitu teman-teman. Terus lanjut aja ke erase tool. Ini buat ngapus yang tadi brush sama pensil. Ya pokoknya apa aja gitu yang bisa dihapus. Misalnya ini tadi yang pensilnya nih kita hapus. Ini masih 50%. Kita naikin dulu opacity-nya. Nah, kita hapus. Itu gampang banget. Terus ada background erase tool. Jadi background erase tool itu kayak menghapus satu warna. Nah, fungsinya itu kalau di sesuai tulisanku yang aku bikin ini, narasinya itu untuk menghapus background menjadi transparan. Ya, jadi backgroundnya itu pokoknya kayak satu warna begitulah pokoknya. Jadi kita misalkan ini warna putih ya, di gambar ini kita hilangkan bisa. Nah, kita hapus nih. Jadi cuma warna putihnya aja yang hilang. Yang warna pertama aku klik itu tuh, ini hilang. Mantap. Nah, langitnya tembus sama BC. Nah, kalau magic eraser tool itu untuk menghapus warna yang dominan yang telah kita pilih. Nah, misalnya warna ini nih, mau tahu nih, abu-abu. Nah, hapus langsung nih, mantap. Warna putih nih. Guys, gitu teman-teman. Terus aja yang namanya, ini lanjut lagi toolnya, namanya gradient tool sama paint bucket, ya itulah. Nah, kalau di aplikasi Paint itu kan ada yang namanya bucket tool. Itu biasanya buat kayak ngeblok semua ini yang di sini tuh jadi satu warna. Nah, kalau gradient itu beda lagi. Jadi kalau misalnya kita warna hitam, nah ini cara pakainya tuh ditarik. Jadi kalau misalnya kalian dari sini ke kanan, nah dilepas terus. Nah, begini hasilnya. Jadi walaupun kalian dari sini terus ke sini, jadi yang bagian di sini sampai sininya tuh full warna hitam. Sisanya itu mulai menghilang, apa ya namanya, ya begitulah pokoknya, sedikit menghilang. Terus kalau kalian ke paint bucket tuh, itu nanti bakal seluruhnya itu warna hitam. Ini karena kita pilihnya warna hitam, jadi bakal warna hitam gitu. Oh, ini salah. Nah, ini karena ada warna yang lain, jadi nggak bisa di ini. Jadi kalau kalian mau warna hitam semua, ya kita klik satu-satu nih gitu. Kalau kalian nggak tahu cara buat ngitemin semuanya. Terus lanjut lagi, ini di cancel dulu lah, nggak bagus. Dari awal. Terus kita lanjut ke blur tool. Nah, ini ada blur tool, sharpen tool, dan smooth G. Nah, jadi yang pertama itu ada blur tool. Blur tool berfungsi untuk mengaburkan atau memberi efek blur pada gambar. Di fotonya kita masukin lagi teman-teman. Nah, ini fotonya tadi kita gedein.
biar kelihatan orangnya tuh. Nah, kita pakai yang blur toolnya dulu. Jadi kita nanti bisa ngeblur bagian orang ini. Nih, kalian klik aja, terus digosok terus mukanya kan nggak kelihatan tuh. Nah, terus lanjut lagi ke sharpen tool. Nah, ini sharpen tool itu kebalikannya dari blur tool. Nah, kalau yang ini untuk menajamkan gambar. Jadi kan tadi kan untuk di efek blur gitu. Nah, kalau ini kebalikannya efek blur. Jadi kelihatan lagi, tuh tajam lagi. Wah tuh udah kayak kaset rusak. Nah, terus lanjut lagi ke smart gitu lah. Jadi fungsinya itu kayak kalian itu misal pakai crayon gitu bisa. Jadi kalian crayon di sini nih banyak banget sampai numpuk, terus kalian tarik gitu pakai tangan. Ini kan kayak gambar ini kan tangan. Nah, kalian misal tangan tancepin ke sini, terus yang ditarik ke sini, nah tuh pada meleleh, pada keikutan ya. Guys, gitu teman-teman. Oke, lanjut lagi ke dodge tool, burn tool, dan sponge tool. Dodge tool itu fungsinya untuk memperterang warna gambar. Terus burn tool itu untuk menggelapkan warna gambar, dan sponge tool itu berfungsi untuk menguatkan atau mengurangi warna. Coba aja teman-teman, aku jarang pakai juga. Nah, ini kan untuk menerangkan tadi ya. Kita coba terangkan bagian sini. Oh iya teman-teman, jadi tambah cerah. Kita sama-sama belajar. Terusan ada burn tool kan untuk menggelapkan. Ya, ini terlalu terang ya, kita gelapkan. Guys, keren. Woi, jadi gelap tuh. Langitnya mulai mendung. Enggak lucu. Oke, lanjut lagi. Sponge tool. Ini tadi fungsinya itu untuk menguatkan atau mengurangi warna. Nggak tahu nih, buat apa mengurangi? Oh, ini mengurangi. Terus kok di narasiku tuh menguatkan atau mengurangi warna? Oh, di sini mah mengurangi warna. Ya udah, lanjut lagi kita ke pen tool. Nah, ini biasanya tool yang paling sering aku pakai. Tool ini tuh biasa dipakai kayak buat buat pola. Jadi kalau nih misal aku bacain dulu kali ya fungsinya. Fungsinya itu untuk membuat garis atau pad, vektor, ataupun max pada gambar. Nah, ini kalau kalian mencet ini, terusan kalian bisa pilih nih, ini mau buat apa. Jadi kalau mau buat pad itu fungsinya nanti bakal kayak lasso tool yang tadi, tapi kalau yang shape itu nanti bakal ngebentuk namanya ya aku anggap aja pola gitu ya, pola lah gitu. Ini kalian tarik gitu dari klik, terusan ditarik, klik, tarik, klik. Jadi klik aja boleh sebenarnya, klik, tarik, nah gitu. Ini bakal kebentuk pola seperti ini, dan bisa diganti juga warnanya. Ini warna dalamnya ini semua warna coklat. Terusan stroke itu bagian sisinya itu kalian bisa bebas warnanya, bisa dihilangin juga pakai ini, nah gitu. Terus lanjut lagi ada free pen tool, itu sama aja hampir, cuman kalau ini tuh ngikutin sama kursornya. Nah tuh, terus ada add and chore, itu berfungsi untuk menambahkan titik yang berfungsi untuk mengedit garis pad. Jadi kalau kalian ini, tapi kalian ganti ke pad ini,
terusan kalian nambah ini coba. Nah tuh, wah tiba-tiba menseng gitu. Kalian kan mungkin salah di sini nih, terus kalian mau dimensengin, wah bisa gitu. Terus ada delete enter point. Itu bisa misalnya kalian mau ngapus di sini, wah ini nggak bagus nih, harusnya lurus, hapus. Ya malah mencong. Terus ada di sini misalnya harus lu lurus ke sini, kita hapus, bisa. Nah gitu. Terus ada convert point tool. Ini fungsinya itu mengubah garis pad dengan cara menggeser tick and chore. Nggak tahu nih aku. Mungkin geser ininya kali ya. Oh ya. Nah nih kalau misalnya salah tuh kayak gini tadi kan, terus pengennya gini, wah boleh. Ada caranya di sini. Ada alatnya. Oke. Sudah selesai intermezzonya. Lanjut lagi ke teks ini. Ini namanya teks. Type text, type atau text tuh. Nah ini ada 1 2 3 4. Ini misal kalian klik yang ini, yang pertama ini fungsinya tuh buat nulis kayak tadi yang di awal itu ABC. Nih kalau kalian mau diganti jenis hurufnya, fontnya, misalnya kan kalau lagi nulis kuliah dosen kan misal pakai Times New Roman, boleh pakai Times New Roman. Diganti ininya regular, boleh. Tulisannya harus gede-gede banget, wah boleh banget, gede ini aja. Mantap. Terus kalau misalnya nih mau vertikal ke bawah, bisa nih ABC, udah bisa lah. Apa yang nggak bisa di Photoshop? Terus ini ada horizontal type mark, ada vertical type mark. Ini aku nggak pernah nyoba. Kita coba dulu. Wah apa nih? Oh, jadi yang keseleksi ini, yang bagian sini tuh bakal seleksi. Sebenarnya nggak tahu sih, kayaknya nggak penting deh. Tergantung teman-teman makainya gimana. Sama yang tadi kan horizontal, yang vertikal itu bakal ke bawah gitu. Terus lanjut lagi. Itu ada yang namanya pad selection tool dan direct selection tool. Jadi pad selection tool itu fungsinya itu untuk menggeser objek atau objek pad. Terus direct selection tool itu berfungsi untuk menggeser titik and chore untuk melakukan pengubahan pada bentuk pad. Coba dulu kita yang pad, karena aku belum pernah nyoba juga. Jadi kita misalkan yang ini nih, yang bawah nih, kita klik, terus oh begitu, oke, aku baru tahu. Kalau kalian mau yang ini juga bisa, kita geser. Cuma yang ini, oke, bisa. Nah gitu teman-teman. Jadi kalau khusus ini sih objek padnya, ini nggak bisa deh. Oh bisa nih kalau di blok semua nih segini. Nanti bakal 2 gini. Oh gitu teman-teman. Terus direct selection tool itu tadi berfungsi untuk menggeser titik and chore untuk melakukan pengubahan pada bentuk pad. Misalkan kita klik ini, terusan kalian mau geser ininya, bisa banget. Terus bisa gitu. Jadi kalau misalnya salah, misalnya yang ini salah nih, nah yang ini kita geser ininya. Kok nggak mau? Kok maunya yang itu? Mau apa nih? Kok nggak bisa sih? Ya gitulah temen. Oh ini bisa.
suka ada yang nih bang. Oh harus diklik dulu sampai hitam. Oh harus diklik dulu teman-teman. Ini kok nggak ada? Oh ada ding. Nah, oke lanjut lagi. Capek nih. Ada yang namanya Shape Tool. Shape Tool itu ada beberapa. Ada yang rectangle atau kotak. Terus ada yang kotak tapi ujungnya itu apa ya? Nggak ada sudutnya gitu lah. Ujungnya itu nggak ada sudutnya. Terus ada ellipse, ada polygon tool, ada line tool, ada custom shape. Kita coba yang rectangle. Itu kayak kita memberi apa ya? Bikin shape gitu. Jadi misalnya kita bikin kotak. Ini salah, harusnya di sini. Kita bikin kotak. Apa sih program error? Nah, gitu teman-teman. Ini bikin kotak ya, bisa juga diganti warnanya kayak tadi yang pertama itu. Terus kita lanjut lagi ke rounded rectangle tool. Segini. Oke, sama aja. Cuman pinggirnya itu nggak ada sudutnya gitu, nggak gini, nggak 90 derajat gitu. Terus ada ellipse, itu nanti bakal bentuk lingkaran atau lonjong gini kayak portal. Terus ada polygon tool. Ini bentuk apa ya, membentuk sisi, membentuk shape, tapi sisinya bisa kita atur. Jadi kan sisinya 3, ntar bakal bentuknya itu segitiga gini. Oke, kalau sisinya 4 itu bakal bentuk kotak. Wais, keren banget. Terus kalau misalnya 4 ya kan nggak kepikiran tuh. Oh, lingkaran. Coba 12 nih, 12 nih. 2, 3, 4, 5, 12 gitu teman-teman. Terus ada lagi line tool, itu buat garis biasa gini. Terus ada custom shape, itu sama kayak lasso tool tadi yang di awal, cuman ini tuh kita bikin shape. Nah gini nih, karena aku ada ininya, ada shape di sininya. Oh, custom shape itu yang terakhir itu ada custom shape. Custom shape itu nanti bakal membentuk shape yang kita inginkan di sini nih. Kalian lagi love siapa gitu, bisa di sini. Misal siapa ya, mengoleh love ikan hiu, bisa nanti mengoleh di sini tulisannya. Terus yang di bawah itu ada ikan hiu gitu, bisa. Terus lanjut lagi ke tool selanjutnya, itu ada hand tool, ada tangan. Terus ada rotate view. Yang pertama itu hand tool, itu berfungsi untuk menggeser bidang kanvas. Terus ada rotate view tool, berfungsi untuk melihat gambar dengan cara memutarnya. Misalkan kita hand tool, jadi kanvasnya itu bakal geser nih. Misal kalian klik, tekan, terus kita geser ke atas, set. Tidak geser teman-teman. Kita jauhin dulu. Ini gimana biar gerak, nggak tahu aku. Jadi pokoknya nanti bakal geser gitu kanvasnya. Terus ada rotate view tool, itu nanti bakal keputar gitu guys. Coxcale tuh. Terus tool yang terakhir nih teman-teman. Wah, sinting akhirnya. Oh belum ding, masih ada 2. Jadi ini itu fungsinya buat nge-zoom aja ya, sangat penting sekali buat teman-teman yang ingin mengetahui cara nge-zoomnya. Ini nggak kelihatan misalnya ini nih, wah ini huruf apa nih, kita zoom aja, zoom, wah oh C, oh gitu ya, udah kebaca. Terus kalau
kan bisa nggak kelihatan nih. Wah, nggak kelihatan nih huruf apa kan, kita jauhin. Wah, ternyata huruf C. Oh alah, gitu. Nah, terus lanjut lagi. Ini yang ini namanya tool ini, yang kotak warna ini. Jadi namanya itu set foreground and background color. Jadi itu fungsinya untuk mengatur warna foreground the background. Jadi kalau aku sih lebih ke apa ya, warna satu warna dua gitu sih. Jika warna intinya tuh kalau kalian misal warnanya merah, kita tadi diklik aja di sini ya, terusan kita ganti warna merah. Terus kalian misal kalau mau bikin shape gitu gini, ntar warna dalamnya tuh warna merah, oh enggak, warna hitam. ini nih type tool. Kita mau nulis gini nih, misalnya ABC, warna merah tuh kan, warna merah, yoi banget. Terus kalau misalnya kalian mau yang warna yang keduanya, bisa kalian klik ini switch nih gini, terus warnanya bakal merah keping-pingan gitu, ABC sekarang CBA kayak gitu. Nggak tahu nih ganti apa enggak, di laptop warnanya hampir sama. Terus lanjut lagi nih yang terakhir, namanya edit in quick mask mode, yaitu fungsinya itu untuk menseleksi dengan cara memisahkan dengan layar latar belakang gambar. Aku juga nggak tahu nih teman-teman, ya begitulah pokoknya. Ya itu beberapa fungsi-fungsi dari tool di Photoshop. Mungkin di pelatihan desain selanjutnya bakal lebih ke ya mungkin langsung aplikasinya gitu kali ya, pengaplikasiannya gitu maksudnya. Oke, sekian dari saya. Jika sangat membingungkan, mohon maaf. Bisa ditanya langsung aja di komen karena ini bakal diupload di YouTube. Jadi kalau kalian misal lupa, langsung aja tonton lagi gitu kan, view-nya nambah, saya suka jadinya. Ya begitu teman-teman, cukup sekian, terima kasih.